Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa, semoga yang jawab salam yang belum haji cepat naik haji. Salam itu doa, semoga yang jawab salam yang sudah sukses tambah sukses lagi. Yang lah sugih tambah sugih lagi. Yang lah berbini lebih lah. Aku udah berani terus ya. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ibunda kita, orang tua kita, itu Wakil Bupati Musirawas. Nah, kebablasan Musirawas Utara, karena kami orang sana. Kita doakan beliau selalu sehat sehingga terus bisa menjadi ibu kita di Musirawas ini. Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang ku tahu Ketua Muhammadiyah Musirawas, Adinda Fajar, yang lain mohon maaf terbaca sebut satu persatu. Yang kami hormati rekan-rekan dari Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, tempat Aziz Begawi, ada Kasih Dimas, Kasih Haji, Kasih Pendais, penyuluh dan seterusnya, seluruhnya kami hormati. Bapak Ibu tamu undangan yang mohon maaf juga tidak kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita laksanakan nasihat perkawinan kepada kedua mempelai Adinda Haji, siapa istilahnya sih namanya? Baby ya, dengan Adinda Baby. Ini Pak, saya mohon izin, saya yang ditunjuk sebagai juru bicara penasehatan karena kebetulan saya penyuluh di Kemenak Musirawas Utara. Jadi fungsinya memang nasihati sok pengantin. Jadi Bapak Ibu, ceramahku ini untuk pengantin baru. Pengantin lama tak mana Pak Ustaz? Pengantin lama urus lah dewe-dewe. Kira-kira seperti itu. Nah jadi Ji, ceramah ini nasihat untuk kamu nak ya. Yang pertama Ji, kami ingin duduk kamu agak rapat dikit. Nah, kami penceramah itu Bu, ngolah pengantin dulu. Sudah Ji? Sudah. Sekarang kamu Ji, agar yang hadir ini senang, kamu berdua senyum, jangan merebut terus. Senyumlah Ji, mumpung kamu berada di situ. Besok kamu tidak boleh lagi duduk di situ. Kenapa Pak Ustadz? Karena taruh inilah dibongkar. Maka kamu senang-senanglah jadi ratu sehari semalam ini. Kalau cak bapak sama makmu ini Ji sudah susah senyum. Tengok kursi bela bisa. Beliaunya Bapak kamu dari tadi diam, baik mikirkan tarotnya belum lunas Ji. Tadi ya, baik dari tadi. Mak kamu juga senyumnya ditahan Ji. Mikirkan lauk nggak cukup udah hari ini. Dan saya tak punya ya. Kurang lebih 20 menit kita kasih nasihat kepada pengantin. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu jadi pengantin baru? Yang pertama adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kenapa? Karena dalam hidup kita Allah pertemukan jodoh. Jadi gak bersyukur nak ya bertemu dengan Aji. Coba kau tengoklah kamu di, tengoklah, ya Allah. Laki kamu belaga besar tinggi hitam pula dia. Belaga tak artis tak Saiful Jamil Aji. Jadi ya, nanti gelar sajadah sudah sholat maghrib kamu berdoa, ya Allah terima kasih nian kau jo aku suami yang lanang ya Allah. Oh iya, ya dari iya. Kau jo aku seorang suami laki-laki sempurna jasadnya, sempurna pendidikannya, sempurna keluarganya dari keturunan orang baik-baik. Ya Allah, semoga syukurku ini bisa menjadikan suamiku Aji menjadi imam dalam hidupku. Amin. Amin ya. Aji juga bersyukur Ji. Coba kau tengok bini kamu Ji. Nah sudah ya. Belakang nih Cak Dewi bersih ini. Kau juga bersyukur di gelar sajadah Ji ya. Kau berdoa, ya Allah, aku ini laki-laki. Perjalananku sudah berliku-liku sampai Jakarta karena kawat tadi. Perjalananku sudah berliku-liku ya Allah. Aku lama pula tidak laku-laku. Itu dia. Dan sekarang kau kirimkan aku seorang istri sempurna jasadnya, sempurna pendidikannya, sempurna daripada keturunannya. Dengan syukurku ini ya Allah, semoga istriku bisa mendatangkan kebaikan dalam hidupku kemudian. Inti syukur seorang suami, istrinya bisa menjadi barokah. Inti syukurnya seorang istri, suaminya bisa menjadi barokah. Aku nak tanya dengan ibu-ibu sekarang, Bu, dulu dapat bapak bersyukur dah. Sekarang lah tahu perangi bapak jelek, ibu bersyukur dah. Masih bersyukur. Jadi ya, sampai aja. Mana Bu? Sampai ajal menjemputku. Macet. Yes, Aji ya. Buatlah istri kamu meneteskan air mata seperti meneteskan air mata, menetesnya air mata Siti Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah bisa menangis terhadap Rasulullah? Salah satu yang membuat Rasulullah di-Isra Mi'rajkan itu karena kehilangan seorang yang sangat disayangi. Siapa itu? Siti Khadijah. Dan ternyata Rasulullah bisa membuat Siti Khadijah menangis. Kenapa? Suatu ketika Rasulullah balik dakwah, kemudian ke dapur tidak ada makanan sama sekali. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ambil kurma 1 biji dengan air segelas. Kemudian apa? Kemudian dia baring di pangkuan daripada Siti Khadijah. Apa yang dilakukan? Dia istirahat karena lapar, nak makan tak katik. Karena rambut Rasulullah itu panjang oleh Siti Khadijah dibelai. Sesudah dibelai, kemudian Rasulullah tertidur. Setelah Rasulullah tertidur, maka dipandangilah wajah Rasulullah dari alis, hidung, mulut, dan seterusnya. Aku nanya dengan ibu-ibu yang sebelah sini nih Bu, Bapak pernah nggak baring di pangkuan ibu? Pernah. Sampai tertidur? Pernah. Kemudian ibu tengok dia. Sudah ibu tengok, ibu akan ngomong, oi Pak, kau bujangnya belakangnya, ngapa sekarang jadi tidak karu-karuan saya? Kira-kira seperti itu.
Rasulullah pun ditengoki oleh Siti Khadijah. Rasulullah sudah tua, Rasulullah sudah keriput. Dilihat daripada wajah Rasulullah netes air mata Siti Khadijah. Semakin lama air mata Siti Khadijah semakin banyak. Karena banyaknya air mata yang netes itu, maka Rasulullah terbangun, karena pada dasarnya air mata itu adalah hangat. Kemudian Rasulullah bertanya, ya istriku, kenapa kau nangis? Apakah kau nyesal dapat aku? Dulu kau berharta, sekarang kau tidak. Dulu kau cantik, sekarang sudah tua, dan seterusnya. Gara-gara nikah sama aku. Apa jawaban Siti Khadijah? Ya Rasul, aku nangis karena bahagia. Aku nangis karena bangga. Dulu aku kaya, dulu aku cantik. Engkau mencintai aku, menikahi aku, dan ternyata sekarang sampai tua ini sudah berubah keadaan diriku. Tapi sekecil biji sawi pun cintamu tidak pernah berubah kepadaku. Buat istri kamu besok menangis seperti itu aja ya, bahwa sampai tua, sampai ajal menjemput, cintamu tidak akan pernah berubah sama baby. Sanggup Haji? Sanggup ya. Yang pertama bersyukur. Habis waktu kita. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah susun niat yang bagus. Haji sudah punya niat nak? Sudah. Nak punya anak berapa tadi? Punya anak berapa Pak? 10 katanya ya. Allahu Akbar. Haji tidak usah banyak niat nak ya. Tidak usah banyak niat. Kami sarankan niat nikah itu cuma 2. Yang pertama apa? Bismillah. Aku niat nikah itu karena ibadah. Karena apa Ji? Ibadah. Kalau pernikahan itu didasari karena ibadah, maka suami jadi ladang pahala bagi istri, istri jadi ladang pahala bagi suami. Suamimu jadi ladang pahala bagi kamu, dan istri bisa jadi ladang bagi suami. Yang kedua, tidak usah niat banyak-banyak. Yang kedua, ya Allah, aku niat nikah ini untuk apa? Bismillah, aku niat nikah ini untuk punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sudah tidak usah nikah karena cantik, karena cantik itu akan menipu kita. Betul enggak Bu? Cantik akan menipu kita. Kau enggak percaya Ji? Kau enggak percaya? Kau tengok bini kamu Ji. Kalau enggak salah bulu matanya enggak sepanjang itu Ji. Ini kecantikan ya. Kalau enggak salah, cobalah pakai Ji. Kalau dia sudah selesai pengantin dan seterusnya, kau tengok mana bulu mata sepanjang dan kemarin tuh rasa penipuan ya. Oleh karena itu Ji, pertama bismillah aku niat ibadah. Yang kedua bismillah aku niat nikah ini untuk punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang kami hormati, timbul pertanyaan, apa itu pernikahan? Pernikahan itu adalah penghalalan antara kaum Adam dan Hawa. Dari penghalalan itu timbul hak dan kewajiban. Maka sedikit secara singkat kami sampaikan apa hak suami, apa kewajiban suami, apa hak istri, apa kewajiban istri. Yang pertama, apa kewajiban istri? Baby, kewajiban istri tidak banyak nak, cuma 1. Apa itu Ustaz? Kewajiban istri cuma 1, menjadi mar'atus sholihah. Tandanya berapa Pak Ustaz? Tandanya cuma 4. 1 baby, tanda mar'atus sholihah, ketika diperintah suami tidak ada yang pernah dibantah, dilaksanakan selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Baby ya. Yang kedua, apa tanda seorang istri yang solehah? Yang kedua adalah baby, 1 apa tadi? Tidak membantah. Yang kedua, tanda daripada mar'atus sholihah adalah menutup aib suami.
Sekarang kamu tengok haji itu bagus kalau, tapi ketika 3 bulan yang akan datang akan timbul kejelekannya, dan haram bagi seorang istri menceritakan keburukan suami kepada orang lain. Yang ketiga, kewajiban istri menyenangkan pandangan suami. Baby, aku nak tanya, pas pacaran kemarin nak ketemu haji, kamu berdandan enggak? Berdandan ya. Nah sekarang sudah jadi istri, jangan berhenti berdandan, kalau perlu lebih percantik lagi. Yang keempat apa? Yang keempat adalah menjaga diri selama suami tidak ada di rumah. Jadi setelah ijab kemarin, di kening kamu itu ada tulisan. Apa tulisannya? Bini Aji. Itulah yang harus kau bawa kemana-mana, harus kau bawa, ingat kemana-mana, ke kantor kamu harus ingat, aku ini istri Aji, dan seterusnya. Apa hak seorang istri? Seorang istri punya hak, boleh meminta sesuatu apapun kepada seorang suami yang suaminya mampu untuk memberikannya. Kalau dia bisa memberikan motor, silahkan minta motor. Kalau dia belum bisa berikan mobil, jangan pula nak minta mobil. Apa kewajiban suami? Cuma 3 gitu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah pergauli istri kamu dengan pergaulan yang baik. Apa itu? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Berikan makan seperti kamu makan, berikan pakaian seperti yang kamu pakai, berikan tempat tinggal seperti yang kamu tinggal. Ini mohon maaf ibu-ibu, banyak para suami ini kadang-kadang tidak pas saja mana Pak Ustadz. Banyak dia kalau sama kawannya loyal, sama kawannya ngebosi, sama kawannya traktir, tapi sama bini pelit setengah mati. Ada tak yang kayak itu Bu? Di kantor lah ngebosi. Ya Allah, kawan-kawan yang dibosi, warung padang dibosi, bakso dibosi. Kadang-kadang istrinya mohon maaf jalan-jalan ke pinggir sungai nyari pakis, nyari rebung, ya Allah, sementara suaminya ngebosi kawan-kawannya. Ada enggak yang kayak itu Bu? Kalau di Subaharto enggak katik ya, yang ada itu di Papua sana lah ya. Jadi berikan makan. Yang kedua, apa kewajiban suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pimpin istri kamu ke jalan yang benar. Apa kewajiban yang ketiga? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajak istri untuk ibadah. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, berdua ini syukur sudah niatnya sudah bagus. Kemudian yang ketiga, suami sudah melaksanakan kewajiban, istri sudah melaksanakan kewajiban. Apakah mereka akan sampai ke sakinah mawaddah warahmah? Belum. Kenapa? Harus ada ridho daripada kedua belah pihak. Haji sama Baby, jangan sekali-kali kamu tidak akur dengan 4 orang yang di samping kanan kiri kamu, karena mereka keramat hidup. Ketika mereka tidak ridho, Allah juga tidak ridho. Apalagi yang harus kami lakukan Pak Ustaz setelah mendapatkan ridho? Apalagi? Yang selanjutnya, taati pemerintah setempat. Sudah nikah, cari akta. Sudah nikah, anak lahir, cari akta kelahiran dan seterusnya. Sudah nikah, penuhi kakak dan seterusnya. Taati pemerintah setempat. Yang terakhir, mohon maaf Bapak Ibu, ikuti adat setempat. Jadi orang Jawa juga, si ini Aji orang Jawa. Ini lemak Bu. Yang susah tuh saya dengan bini. Aku ini orang Jogja Bu. Bini aku wong Karangjayo. Nah untuk mengikuti adat tuna, adat wong dusun dengan adat wong Jawa itu kan lain. Di sini banyak wong dusun apa wong Jawa? Kalau aku nitin cuma muda. Kapan banyak sakit pinggang, banyak wong Jawa. Kapan banyak wong sakit leher, banyak wong dusun. Kenapa Pak Ustaz? Karena wong Jawa ini adatnya main pinggang buah. Kalau nyuruh makan, monggo.
meja 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali main pinggang. Monggo, monggo, itu kan? Maka orang Jawa banyak yang sakit pinggang. Sedangkan wong dusun banyak yang sakit leher. Kok tahu Pak Ustaz? Diniat wong dusun. Kalau orang Jawa ditanya mana rumah Pak Ibu Wabuk, dia nunduk dulu. Monggo, kanan kiri. Kalau dusun kan tidak. Mana rumah Ibu Wabuk? Kawan ke kanan, lalu ke kiri. Nah, leher mainan. Ya. Kalau orang Jawa mertua lewat itu nunduk dulu, nunduk. Pak, tidak boleh Pak. Kalau dusun nggak pakai itu. Kapan mertua lewat jauh? Woi Pak, kemana kawan? Nah, ini mainannya. Seperti itu. Istri macam itu juga. Kalau istrinya orang Jawa, pinjam korek dibawa ke dapur, ya kan? Kemudian sama suaminya biru ke dapur. Bu, ini korek mau dia akan ikut apa? Seperti itu. Kalau istri saya tidak Pak. Umi mana korek? Wah. Kan ini aku dusun ya. Nah yang baik yang mana baik galau, itulah kekayaan Indonesia. Yang pakai leher jangan dihilangkan, yang pakai pinggang jangan dihilangkan. Oleh karena itu Haji, kalau kamu nanti tinggal di Muratara, ikuti adat Muratara. Kalau kamu tinggal di Muratara, ngikut adat sumber harta, tidak ada bagian. Saya pertama-tama sekali di tempat mertua Pak, ada masakan hidangan, ya hidangan. Kalau ada wong Jawa, itu kan sing sepo dhisik makan. Kemudian baru kita yang muda-muda. Nah, ternyata itu adatnya adat Karangjayo. Jadi aku nunggulah biar tua-tua itu makan dulu. Setelah tua-tua makan tuh Pak, ternyata lauknya habis Pak. Jadi ternyata tidak kepakai ada Jawa. Pokoknya kalau kapan bilang ngurusin tuh, makan laju. Nggak tua, nggak muda tumbuh pula. Tidak kebagian ya. Maksud aku macam itu dia. Maksud aku, di mana kamu tinggal nanti ikuti adat setempat. Yang terakhir di pesan daripada kawan-kawan Kemenak ini, zain ahlikum bis-sholatil jamaah. Hiasi keluarga kamu dengan sholat berjamaah. Jadi ya. Dan mungkin perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak yang hadir. Kemudian terus pada pengantin, ada sunnah laki bini. Apa sunnah laki bini yang pertama? Disunahkan selalu mencium kening istri. Pak, oi Pak, mencium kening istri pahalanya sama mencium hajar aswad. Jadi ya, jadi kalau macam itu mulai nanti malam lajulah ya. Oh ini hajar aswad ini ya. Sayang kalau dilewatkan ya. Tuh ya. Yang jarang diketahui suami juga, disunahkan bagi seorang suami mengajak makan di luar rumah. Setuju nggak Bu? Ya aku kasih tahu. Saya baca di YouTube. Ya. Ini sepanjang nikah 40 tahun nak makan warung Padang tidak pernah diajak. Ya Allah, motong karet kedua, nanti karet kedua, bapak pelinggal jual getah tidak pernah diajak. Ada enggak yang kayak itu Bu? Bapak hampir makan di ibu masih makan masakan sendiri pula. Yang ketiga, disunahkan bagi seorang suami mengajak tamasya sekali-kali pada istrinya. Cocok Bu? Cocok kalau Pak. Ini jarang diketahui oleh para suami. Yang jelas buka abailah YouTube lah. Sunah-sunah seorang suami kepada istri. Ini sedikit yang kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami sampaikan, yang kami hormati, inilah yang dapat kami sampaikan untuk nasihat kepada dua mempelai ini.
Kalau kedua mempelai ini syukur kepada Allah, niatnya sudah bagus, suami melaksanakan kewajiban, istri melaksanakan kewajiban, kepada kedua orang tuanya mereka berbakti, kepada pemerintahnya mereka taat, kemudian kepada tetangga adat mereka ikuti, dan dihiasi keluarganya dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan tujuan akan sampai kepada sebuah pulau yang dimakan pulau keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih, ada kurang dan salah mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.